Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadakuri jiranim bidhi salami majajtadam anjara mimuk lantim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainaika in qultak fahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sindi. Wa ammal hukmu al-aqliyu. Wa ammal hukmu anapun utawi hukum al-aqliyu kang bangsa akal iku fahuwa utawi hukum akli iku ibaratun ungkapan amma saking perkara yudriku kang bisa nemu apa al-aqlu akal nemu subutahu ing tetepe ma au nafyahu utawa ora anane ma min ghairi tawakufin saking tanpa kandhek ala takarurin ing atase bola-bali wala wad'i wadiin lan ora nyelehe wong kang nyeleh. Hukum akal adalah satu ungkapan dari penetapan atau penafian yang ditemukan oleh akal tanpa bergantung kepada pengulangan-pengulangan dan pada putusan syariat. Jadi ini berbeda dengan apa? Hukum adi itu tawakufin ala takarrurin, bergantung pada berulang-ulangnya kejadian, sedangkan yang di sini tidak tergantung pada berulang-ulangnya kejadian. Jadi ungkapan hukum akli itu adalah sebuah ungkapan dari sesuatu yang ada dan tidak adanya dapat diterima akal tanpa bergantung pada berulang-ulangnya terjadi atau penetapan syariat. Wa hadzal hukmu utawi iki hukum asalisu kang kaping telu, yakni hukum akal. Huwa ya hadza iku huwa ya hadza iku alladzi perkara ta'arradna kang bakal mentokaken ingsun lahu maring alladzi fi aslil aqidati ing dalem pembahasane kitab asal kang mertelaaken akidah. Fa qauluna utawi ucapan ingsun al hukmu al aqliyu iku ihtirazun den jabaaken minas syar'iyyi saking hukum kang bangsa syariat wal adiyyi lan hukum kang bangsa adat. Wa qad arafta lan temen-temen weruh sira
maknahuma ing maknane syar'i wal adi. Ucapan saya hukum akli itu dikecualikan dari hukum syar'i dan dari hukum adi, yang maknanya kamu sudah tahu karena kemarin sudah dibahas. Wa qauluhu utawi hukum utawi dawe kitab asal, dawuh yan hasiru fi salasati aksamin ing lafat yan hasiru fi salasati aksamin iku yakni ngersakaken sapa musannif anna kulama ing sak temene sekabehane perkara yutasawwaru kang kena den gambaraken apa mah yutasawwaru kang kena digambaraken apa ma fil akli ing dalem akal. Ai yudriku tegese bisa nemuhu ing ma. Yudriku bisa nemu apa akal hu ing ma. Min dawatin nyatane pira-pira zat. Wasifatin lan pira-pira sifat. Wujudiyatin kang bangsa wujud, au salbiyatin utawa kang bangsa ndedel. Ungkapan kitab asal yakni lafat yan hasiru fi salasati aksamin maksudnya adalah setiap sesuatu yang diterima oleh akal, sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Maksudnya adalah ayyudriku min dawatin wasifatin wujudiyatin au salbiyatin, berbagai zat dan sifat yang bersifat wujud atau yang tidak bersifat wujud, atau dalam bahasa di sini disebut atau yang bersifat salbiyah. Au ahwalin utawa pira-pira tingkah qadimatin kang dhisik, au hadisatin utawa kang anyar. Iku la yakhlu ora sepi an hadhi salasatil aksami saking iki telu pira-pira bagian atau bersifat haliyah, baik yang qadim maupun yang hadis, yang dipahami oleh akal. Semua itu tidak akan lepas dari tiga bagian ini. Aila buddha tegese ora kena ora lahu kedue ma apa ayata sifa yento persifatan biwahidin kelawan siji minha kang tetep saking salasah. Imma bil wujubi ana kalane kelawan wajib, awil jawazi utawa jawaz, awil istihalati utawa istihalah. Wa qauluhu utawi dawe musannif, wa qauluhu utawi dawe musannif, fal wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu ing lafat fal wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu iku yakni ngersakaken sapa musannif ngersakaken anal wajiba sak temene wajib al akliya kang bangsa akal
Huwa ya wajib akli iku al-amru perkara. Alladzi la yudraku kang ora bisa den temu apa amru. Ngene, la yudraku kang ora bisa ditemu fil akli ing dalem akal. Apa adamuhu ora anane amr. Ungkapan musannaf al-wajibu mala yutasawwaru fil akli adamuhu maksudnya adalah bahwasanya yang dimaksud dengan wajib akli itu adalah perkara yang tidak adanya tidak dapat diterima oleh akal. Atau dengan bahasa lain, sesuatu yang harus ada menurut akal itu namanya wajib akli. Di sesuatu yang tidak adanya tidak dapat diterima akal itu namanya wajib akli. Yani ngersakaken sapa musannaf ima ibtidaan ana kalane ing dalem kawitane bilah tiajin kelawan tanpa butuh ila sabaki nadharin maring disike angen-angen wa yusama lan den arani apa iki mau imma ibtidaan bila ihtiyajin ila sabaki nadharin diarani ad-daruriyah ingkang bangsa daruri. Nah, sesuatu yang menurut akal harus ada tadi itu ada kalanya yang tidak membutuhkan pikiran, ada kalanya yang membutuhkan pikiran. Yang tidak membutuhkan pikiran itu artinya langsung dapat dipahami oleh akal. Iku disebut dengan wajib akli daruri. Apa? Wajib akli daruri. Contohnya apa? Kata hayyuzi koyok manggon. Masalan kelawan umpamane lil jirmi kedue jirim. Misalnya benda itu menempati tempat. Benda menempati satu tempat itu ketika kita dengar, akal tidak harus berpikir terlebih dahulu, sudah mampu memahami bahwa kata-kata setiap benda membutuhkan tempat itu benar. Atau itu harus ngono. Karena ngomongkan wajib akli. Jadi setiap benda pasti membutuhkan tempat. Ungkapan seperti ini oleh akal langsung dapat dipahami tanpa harus berpikir. Dan oleh karenanya disebut dengan wajib akli daruri. Fa innal akla krana sak temene akal ibtidaan ing dalem kawitane iku la yudriku ora bisa nemu apa akal imfikakal jirmi ing lepase jirim ane tahayyuzi saking manggon ai akhdihi tegese ngalape jirim qadra datihi ing kira-kirane date jirim minal farogi saking panggonan kang kosong. Kenapa tadi disebut pasti secara daruri? Karena akal langsung dapat menerima. Atau di sini bahasanya apa? Akal sejak dari awal tidak memahami atau tidak menerima lepasnya jirim dari menempati tempat yang kosong. Jadi ini menurut akal memang seharusnya menempati tempat yang kosong. Nah, artinya tidak butuh berpikir berbelit-belit
sudah diterima. Iki disebut apa tadi? Wajib akli daruri. Wa imma ba'da sabqin nadhari, lan ana kalane ing dalem sawise disike angen-angen. Ada kalanya wajib akli itu yang harus didahului dengan proses berpikir. Karena tanpa berpikir, akal mungkin belum bisa menerima. Yang harus didahului dengan proses berpikir ini disebut wa yusamalan den arani apa wajib akli utawa imma ba'da sabqin nadhar, diarani nadharian ingkang bangsa nadhari. Baru setelah proses berpikir itu berlangsung, akal dapat menerimanya. Contohnya apa? Kal kidami kaya kidam. Limaulana jalla wa azza ketue Allah jalla wa azza. Fa innal akla krana satemene akal iku innama yudriku angin pestine bisa nemu apa akal. Angin pestine bisa nemu apa akal wujubahu ing wajibe kidam lahu ketue Allah Ta'ala. Idza fakara ing dalem nalikane mikir-mikir apa al aklu akal wa arafalan weruh sapa apa akal ma ing perkara ya taratabu kang dadi kaurut-urut apa ma kang dadi kaurut-urut apa ma ala subutil khudusi ing atase tetepe barang kang anyar lahu ketue Allah azza wa jalla minat dauri nyatane daur wa tasalsuli lan tasalsul al wadihil istihalati kang pertelo mustahile. Seperti contohnya sifat kidam bagi Allah. Sebab akal menemukan wajibnya sifat kidam bagi Allah pada saat akal mau melakukan proses berpikir dan mengetahui daur dan tasalsul yang jelas-jelas mustahil bagi Allah, yang muncul dari tetapnya sifat khusus bagi Allah. Kalau Allah tidak kidam, maka akan terjadi daur dan tasalsul. Bagaimana urutan berpikirnya? Kalau Allah tidak kidam, berarti Allah itu wujud ada permulaannya. Ketika Allah wujud ada permulaannya, maka mulainya itu dari mana? Kemudian dari mana itu kan berarti zaman. Zaman itu berarti ada yang menciptakan. Siapa? Tuhan yang sebelumnya. Kalau Tuhan yang sebelumnya juga tidak kidam, berarti ada Tuhan lagi sebelumnya. Kalau begitu terjadilah daur dan tasalsul. Tasalsul, daurnya di mana, Pak? Nanti Tuhan yang sekarang menjadi Tuhan kita itu akan ada penerusnya, Tuhan berikutnya. Tuhan berikutnya terus, dan ini tidak mungkin menurut akal. Dan oleh karenanya, ketika akal sudah begitu mikir dan menemukan kesimpulan bahwa Allah memang harus memiliki sifat kidam, ini disebut dengan wajib akli nadhari. Wajib akli nadhari. Faqad arafta teman-teman wis weruh sira bihada kelawan iki keterangan ingkisama piye iki
Wa qad arafta bihadzan kisamil wajibi ngono. Bihadzan kisamil wajibi kelawan iki kabagine wajib. Kelawan iki kebagine wajib ila daruriyin maring kang bangsa daruri wa nadhariyin lan kang bangsa nadhari. Dah, sekarang kamu telah mengerti bahwa hukum wajib akli terbagi dua, yakni wajib daruri, wajib akli daruri, dan wajib akli nadhari. Dah, titik ya. Wa qauluhu utawi dawe musannaf wal mustakhilu ma la yutasawwaru fil akli. Ing lafat wal mustakhilu ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu, yakni ngersakaken iku yakni ngersakaken sapa musannaf aidan halih malih kaya dene wajib imma ibtidaan ana kalane ing dalem kawitane au ba'da sabekin nadhari utawa ing dalem sawuse disike angen-angen. Demikian pula ungkapan musannaf wal mustakhilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Artinya adalah juga terbagi menjadi dua sebagaimana wajib tadi, wajib akli tadi. Mustakhil akli ini juga terbagi menjadi dua. Fa misalul awali utawi contoh kang pertama, yakni apa? Yakni mustakhil akli ibtidaan, berarti disebut apa? Mustakhil akli daruri. Fa misalul awali utawi contoh kang pertama yakni mustakhil akli daruri iku urwul jirmi anyar tekone jirim. Piye? Eko urwul jirmi sepine jirim anil harakati saking obah-obah wasukuni lan meneng. Contoh mustakhil akli daruri adalah sepinya sebuah benda dari bergerak ataupun diam. Sepinya benda dari bergerak dan diam. Kalau dikatakan ada benda tidak bergerak juga tidak diam, itu bisa tidak diterima akal. Secara spontanitas kita tidak menerima itu. Karena yang diterima akal itu adanya gerak atau diam antara salah satu dari keduanya pada satu benda. Setahu saya, Pak, kalau benda itu tidak gerak pasti diam. Pasti di sini itu menurut hukum akal. Tadi yang disebut dengan wajib akli daruri. Nah, kalau sekarang dikatakan ada benda tidak bergerak plus tidak diam, itu juga pasti akan ditolak oleh akal. Kemampuan akal menolak begini ini secara spontanitas tanpa didahului berpikir, ini disebut dengan mustahil akli daruri. Tajarruduhu tegese sepine jirim anhuma saking harakat wasukun ma'an halih bareng bihaitsu la yujadu ing dalem sekirane ora ditemu fihi ing dalem jirim apa wahidun siji minhuma kang tetep saking harakah wasukun. Fa innal akla krana satemene akal ibtidaan ing dalem kawitane iku la yatasawwaru ora bisa nggambaraken apa akal subuta hadzal makna ing tetepe iki makna lil jirmi keduwe jirim
lil jirmi kedue jirim. Yang tidak dapat diterima akal itu yakni terlepasnya benda dari kedua-duanya. Artinya dari bergerak dan diam secara bersamaan. Sekiranya salah satunya tidak ditemukan padanya, sebab akal dari awal tidak bisa membayangkan kalau ada benda tidak bergerak dan tidak diam dalam waktu yang bersamaan. Wa misalusani utawi contoh kang kaping pindho iku kaunu dzati onone zat al aliyati kang luhur iku jirman rupa jirim. Ta'ala moho luhur sapa Allahu Gusti Allah. Andalika saking mengkono-mengkono kaunu dzatil aliyah jirman. Uluan kelawan moho luhur kabiron kang moho agung. Fa inna istihalata hadzal makna krana sak temene mustakhile iki makna alaihi jalla wa azza ing atase Allah jalla wa azza iku innama yudriku angin pestine bisa nemuhu ing hadza apa al aqlu akal bada ayas biko ing dalam sause yen to ndisiki lahu maring akal apa an-nadharu angen-angen fima ing dalem perkara ya taratabu kang kaurut-urut apa ma ala zalika ing atase mengkono-mengkono ala zalika ing atase mengkono istihalati hadzal makna minal mustahili nyatane mustahil Contoh yang kedua yakni mustahil akli nadori. Mustahil akli nadori adalah keberadaan Allah sebagai benda atau Allah berupa benda. Untuk memahami, menolak atau menerima ini, akal membutuhkan proses berpikir dulu. Tidak spontanitas seperti yang pertama tadi. Setelah akal berpikir tentang kemustahilan bahwa Allah itu berupa fisik, maka kemudian akal baru dapat menerima sesuatu yang mustahil dan kemudian dapat diterima akal melalui proses berpikir terlebih dahulu. Itu disebut dengan mustahil akli nadhari. Mustahil akli nadhari. Wadzalika utawi mengkono-mengkono penjelasan. Oh, nang ketinggalan ya. Wahwa utawi apa iki? Wahwa utawi mustahil iku aljam'u ngumpulaken bainan naqidaini ing dalem antarane perkara loro kang bertentangan karone. Perkara loro kang bertentangan karone. Apa dua hal yang saling bertentangan di sini? Yakni Allah berupa jirim. Berupa jirim. Satu. Yang kedua adalah zat Allah tidak berupa jirim. Kamu mengatakan berupa jirim, itu menurut
logika pengandaian, andaikan. Karena orang itu biasanya membayangkan sesuatu itu yang biasa terjadi atau yang biasa dilihat atau yang biasa didengar. Misalnya begini, Allah itu apa duwe irung? Itu karena kamu ngerti irung. Apa Allah itu punya mata untuk melihat? Karena kamu biasanya melihat dengan mata. Padahal yang namanya melihat tidak selalu dengan mata. Loh, ono toh Pak, melihat kok tidak dengan mata? Ada, kamera itu melihat gambar kamu apakah dengan mata? Dan banyak hewan-hewan itu yang tidak apa? Tidak memiliki kemampuan mata yang jelas, tapi dia lebih apa? Lihai mengawasi daripada kita. Oh, itu apa? Karena kita selalu melihat itu dengan mata, sehingga kita memahami melihat harus dengan mata. Padahal mungkin saja tidak dengan mata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang bertentangan adalah Allah tidak berupa jirim. Itu berdasarkan kenyataan. Kalau Allah berupa jirim ya mestinya bisa dilihat, Pak. Nah ya itu kenyataannya tidak kok. Berarti Allah tidak berupa jirim. Sehingga kamu menarik kesimpulan, oh kalau begitu Allah tidak berupa jirim. Wadzalika utai mengkono keterangan iku annahu sak temene kelakuan. Iku qad wajaba teman-teman wajib. Lahu limaulana ketue Allah jalla wa azza apa al-kidamu sifat kidam wal baqa'ulan sifat baqa wal baqa'ulan sifat baqa li alla yalzamu supaya ora tetep apa ad-dauru daur awi tasalsulu utawa tasalsul. Lau kana lamuno ono sapa Allah Ta'ala ana iku jirman rupa jirim la wajaba mongko yektine wajib lahu kedue Allah apa al-hudusu anyar. Kalau Allah berupa jirim pasti baru. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Maha luhur sapa Allah an dzalika sae mengkono-mengkono kaunuhu jirman uluwan kelawan moho luhur kabiron kang moho agung. 5 krono alasan takororo kang tetep apa mah min wujubil khudusi nyatane wajibe anyar likuli jirmin kedue saben-saben jirim. Fayal zamu mongko tetep idan ing dalem nalikane iki wujubul khudus likuli jirmin. Lau kana lamuno ono apa sapa Allah Ta'ala iku jirman rupa jirim. Apa sing tetep ayakuna yen to ono sapa Allah iku wajibal kidami kang wajib kidame. Al-ulu li uluhiyatihi maring sifat pangerane Allah. Maring sifat pangerane Allah. Ini bertentangannya apa? Pengandaian kalau Allah itu berupa jirim. Setiap benda pasti baru satu. Kalau Allah itu sebagai Tuhan, maka Allah berarti wajib ada terdahulu sebelum adanya sesuatu. Dua hal ini berarti kan bertentangan. Kalau Allah disebut Tuhan, pangeran, maka harus ada sebelum adanya sesuatu. Nah kalau Allah kamu andaikan sebagai jirim, maka berarti jirim itu mau tidak mau harus baru. Nah, ada penciptanya, ada tempatnya, dan seterusnya. Itu dua hal yang bertentangan. Wadzalika utawi mengkono keterangan wa wajibul khudusilan wajibe anyar li jirmiyatihi kedue sifat
jirime Allah ta'ala maha luhur sapa Allah andzalika sae mengkono-mengkono keterangan uluwan kelawan maha luhur kabiron kang agung. Wa dzalika ta mengkono-mengkono istihalah iku jam'un ngumpulaken bainan naqidaini ing dalem antarane perkara kang bertentangan karone la mahalata halih pasti. Jadi apa yang mustahil? Berkumpulnya dua hal yang saling bertentangan pada satu objek. Faqad arafta teman-teman wis weruh sira bihada kelawan iki keterangan ing kisamal mustahili ing bagiane mustahil utawa dadi kebagine mustahil ila daruriyin maring kang bangsa daruri wa nadhariyin lan bangsa nadhari. Ngono bangsa nadhari. Faqaluhu utawi dawe musannaf wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu iku yakni ngersakaken sapa musannaf aidan halih malih kaya dene wajib imma daruratun wa imma ba'da sabqin nadhari ana kalane bangsa daruri wa imma ba'da sabqin nadhari lan ana kalane ing dalem sawuse disike angen-angen. Fa mithalul awali utawi contoh kang pertama yakni jaiz daruri iku ittisaful jirmi persifatane jirim bi khususil harakati kelawan tertentune obah-obah masalan kelawan umpamane fa innal aqla krana satemene akal iku yudriku bisa nemu apa akal ibtidaan ing dalam kawitane sihata wujudiha ing sae onone harokat lil jirmi ketuwe jirim wasihata adami halan ora sae ora onone harokat wasihata adami halan sae ora onone harokat lahu ketuwe jirim. Contoh yang pertama yakni jaiz daruri, jaiz akli daruri itu adalah satu benda bersifat bergerak saja misalnya, itu akal dapat menerima. Jadi ada benda yang hanya bergerak tidak pernah diam, itu akal bisa menerima. Atau benda yang tidak pernah bergerak, yakni diam saja, itu akal dapat menerima. Ya. Yang tidak dapat diterima tadi kan bergerak dan diam dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau dikhususkan salah satu di antara keduanya, diam saja atau bergerak saja, akal secara spontanitas dapat menerima itu. Lah kok akale enek sing gak nrimo Pak akalku Pak, iku berarti akalmu sing kudu diperiksa. Aku kok gak nrimo Pak kata-kata benda diam saja atau bergerak saja. Kuwi berarti gawane rumah sakit sampean. Akalmu sing rada apa? Mencong. Wa misalusane utawi contoh kang kaping pindho iku ta'dibul muti'i nyeksa wong kang taat alladzi lam ya'si kang ora tau maksiat sapa muti Allah ing Gusti Allah qatu kelawan babar pisan tarfata ainin kelawan sak kedhepe mripat wa innal aqla krana satemene akal iku innama yahkumu angin bestine ngukumi sapa mau
akal bijiwa bijawazi hada ta'dibi kelawan wenange iki nyekso fi hakihi ing dalem hae Allah Ta'ala aklan ing dalem akal bada ayan dzura ing dalem yento sawuse angen-angen apa akal fi burhanil wahdaniyati ing dalem dalil-dalil sifat wahdaniyat lahu kedue Allah Ta'ala wa yu'rafu lanten werwi apa annal af'ala satemene pira-pira penggawean kullaha yaskabihane af'alikum makhluqatun kang den ciptakaken limaulana kedue Allah jalla wa azza la asarun kang ora ana labet iku maujud likul lima kedue saben-saben perkara siwahu kang tetep siwahu kang saliyane Allah Ta'ala fi asarimma ing dalem endi-endine labet albattata halih pasti. Contoh yang kedua yakni jaiz akli nadori adalah Allah menyiksa, boleh-boleh saja menyiksa orang yang taat yang tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Menurut akal sah-sah saja. Akal bisa menganggap itu sah setelah dia melalui proses berpikir dulu. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang dalil sifat wahdaniyatnya Allah. Allah ya boleh-boleh saja menyiksa orang yang taat atau boleh-boleh saja memberi pahala surga kepada orang yang bermaksiat. Boleh menurut akal. Karena andai kata tidak boleh berarti Allah lemah. Kalau Allah lemah berarti seperti makhluk. Tidak boleh begitu. Allah boleh saja. Terserah Allah. Mau menyiksa atau mau memberi pahala. Masukkan neraka atau memasukkan surga. Yang kedua berpikir tentang bahwa perbuatan kita ini ternyata sebenarnya yang menciptakan adalah Allah. Kalau Allah yang menciptakan perbuatan kita, kalau itu tepat dengan perintah Allah, yakni ibadah, kamu, kita semuanya melakukan sholat, melakukan zakat, puasa, haji, tahajud, duha, macam-macam. Semua perbuatan yang kamu perbuat itu sebenarnya diciptakan Allah. Bukan kamu yang menciptakan perbuatanmu sendiri. Kalau perbuatan itu yang menciptakan Allah, maka ya terserah Allah. Apa hakmu protes? Ini di sini ini ada garis bawah yang harus kamu pahami. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya. Sudah, kamu catat, boleh kamu catat. Ini penting ini. Perbuatan manusia itu ada yang namanya daruri, ada namanya ikhtiari. Perbuatan manusia yang daruri itu semisal apa? Misalnya kamu kedutan keringgingan dan seterusnya. Ini disebut dengan fi'lun daruriyun. Perbuatan daruri. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, menurut keyakinan Jabariyah, Qadariyah maupun Mu'tazilah, dalam memahami fi'lun daruriyun manusia itu diciptakan Allah, sama. Tidak ada perbedaan. Lalu yang kedua ada fi'lun ikhtiyariyun, perbuatan ikhtiari. Menurut ahli sunnah wal jamaah, fi'lun ikhtiyariyun itu seperti apa? Ya kita bergerak, ngomong, belajaran dan sebagainya. Itu fi'lun ikhtiyariyun. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah diciptakan Allah
dengan tetap melibatkan usaha manusia. Ini penting. Jadi fi'lun ikhtiyariyun tetap yang menciptakan Allah, hanya saja Allah melibatkan manusia dalam rangka kasbu. Tidak ada urusannya dengan manusia, tapi tetap yang menciptakan Allah. Berbeda dengan kaum Jabariyah, Qadariyah dulu, atau Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah dan Qadariyah, fi'lun ikhtiar manusia itu yang menciptakan adalah manusia itu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Sehingga mereka memahami jika kamu beribadah kepada Allah, maka kamu berhak menuntut balasan surga kepada Allah. Karena itu perbuatanmu sendiri, sholatmu itu. Bukan Allah yang menciptakan. Dibalik, kalau kamu berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah wajib memasukkan kamu ke dalam neraka. Beda kan? Itu Mu'tazilah dan Qadariyah. Lain lagi dengan ceritanya kaum Jabariyah. Menurut keyakinan mereka, fi'lun ikhtiyarun manusia itu, perbuatan ikhtiari manusia itu, yang menciptakan Allah tidak melibatkan manusia sama sekali. Kalau ahli sunnah tadi yang menciptakan Allah melibatkan manusia. Jabariyah tidak, yang menciptakan murni Allah tanpa keterlibatan manusia sama sekali. Sehingga kalau ada orang yang orang yang bermaksiat, orang yang bermaksiat, ini menurut Jabariyah itu harus ditetap masuk surga. Ini pemikiran yang tidak fair namanya. Kenapa alasan mereka? Karena jelek itu bukan kemauannya manusia sendiri, tapi itu kemauannya Allah. Karena Allah yang mau, ya jangan begitu. Kalau saya jelek kan engkau ya Allah yang menciptakan. Sebenarnya saya tidak mau jadi orang jelek, tapi engkau menciptakan aku jelek, ya maka dari itu saya jangan masukkan. Mestinya lah yo gentleman. Kalau baik dari Allah, kalau jelek ya juga dari Allah, maka terserah Allah. Begitu kalau gentleman. Tapi Jabariyah tidak begitu. Jabariyah itu ya jangan begitulah. Kalau jelek kan Allah yang menciptakan, ya maka harus tetap masuk surga. Loh, piye jajal bulet iku pikiran. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu ada di tengah. Tawasudnya di mana? Allah lah yang menciptakan perbuatan ikhtiari manusia, hanya saja Allah tetap melibatkan usaha dari manusia. Sudah, ini nanti minggu depan tak ulas lagi tentang pemikiran ini ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.